aroma dari dapur yang tak pernah dihidupkan. Pagi di Bandung itu tidak terlalu berbeda dari pagi-pagi lain, kecuali bagi Laras. Ia baru saja kembali dari penugasan liputan kuliner di Yogyakarta ketika aroma itu datang lagi. Bukan bau busuk atau harum bunga, melainkan aroma tumisan bawang putih dan serai yang digoreng dengan minyak wijen, begitu khas dan familiar. Yang aneh, dapurnya bersih. Kompornya belum disentuh sejak seminggu terakhir. Laras menatap dinding putih di apartemennya yang sunyi. Angin dari ventilasi berembus pelan, menggoyang tirai kecil di dekat meja makan. Di sana, sebuah piring kosong masih tertata seperti seseorang baru saja selesai makan. Ia menghela napas, aroma itu datang setiap pukul 9.17 pagi. Tidak pernah lebih awal, tidak pernah lebih lambat. Dan setiap kali, aroma itu mengingatkannya pada seseorang. Andra, lelaki yang pernah mengajarinya bahwa masakan bisa jadi bentuk cinta yang paling jujur. Namun Laras bukan tipe yang mudah percaya hal-hal mistis. Ia mencatat jam, arah angin, dan hari kemunculan aroma itu. Selalu sama, Senin dan Kamis, pagi hari. Setelah 3 minggu, ia memutuskan mencari seseorang yang bisa menjawabnya dengan logika. Seseorang seperti detektif Rendra Halim, mantan penyidik kriminal yang kini lebih sering menangani kasus aneh tapi rasional. Kantor Rendra kecil saja, di lantai 2 bangunan tua di Jalan Trunojoyo. Bau kopi hitam memenuhi ruangan. Di meja kayu sederhana, Rendra mendengarkan cerita Laras tanpa menyela. Ketika Laras berhenti, ia hanya berkata pelan, "Bau bisa jadi petunjuk yang paling jujur. Kita cuma perlu tahu siapa yang masih berusaha dikenang olehnya." Sore itu, Rendra datang ke apartemen Laras. Ia membawa alat sederhana, detektor gas, perekam suhu, dan jurnal kecil. Ia mencatat, memeriksa ventilasi, dan menyentuh dinding dapur yang dingin. Tidak ada kebocoran gas, tidak ada sisa makanan, katanya. Tapi baunya benar-benar ada. Rendra menutup matanya sejenak, mencoba mengingat. Aroma itu bukan sekadar masakan, melainkan campuran antara rempah tumis dan wangi kayu manis yang terbakar lembut, resep rumahan, khas dapur lama. Laras memperhatikannya. Dulu, Andra suka masak dengan cara begitu, katanya lirih. Setiap Kamis, dia masak nasi goreng serai sebelum berangkat kerja. Katanya, Kamis harus wangi biar rezeki lancar. Rendra menulis catatan itu, lalu menatap jam di dinding. Pukul 9.17. Mereka menunggu. Dan seperti biasa, aroma itu datang lagi. Halus, nyata, seolah seseorang di balik tembok sedang menumis. Namun detektor gas tak menunjukkan reaksi. Suhu ruangan tetap sama. Rendra berjalan ke balkon, menatap ke arah apartemen sebelah. Sebuah jendela terbuka setengah, tirai menari pelan. Ada kemungkinan itu datang dari unit sebelah. Mungkin ventilasi membawa aroma masakan lewat jalur udara, katanya. Tapi Laras menatapnya dengan bingung. Tapi apartemen itu sudah kosong, Pak. Sejak 2 tahun lalu. Rendra tidak menjawab. Ia menatap ventilasi panjang di atas kompor. Ada noda kecil di tepi logamnya, seperti bekas minyak lama. Ia mengusapnya, mencium dengan hati-hati. Aroma ini bukan dari hari ini, gumamnya, tapi dari masa lalu yang tertinggal. Ia lalu membuka jurnalnya, menggambar sketsa jalur udara antara dapur Laras dan unit kosong di sebelah. Kita akan lihat siapa yang terakhir menempati ruangan itu, katanya. Karena setiap aroma pasti punya asal. Dan setiap kenangan selalu meninggalkan jejak kimiawi. Sore itu, ketika Rendra pamit, Laras berdiri lama di depan pintu. Ia memandangi kompor yang diam, dan entah kenapa, merasa seperti seseorang baru saja pulang. Namun di luar pintu, Rendra berhenti sejenak. Ia menatap papan nama di dinding. Unit 203A Nugraha. Ia bergumam pelan, hampir tak terdengar. Ah, Nugraha. Andra Nugraha? Rendra tersenyum samar. Baiklah, katanya pelan sambil menutup buku catatan. Mari kita mulai dari dapur yang tak pernah lagi menyala. Jejak dari ventilasi yang mengingat. Pagi berikutnya,
Detektif Rendra datang lagi ke apartemen Laras dengan membawa alat yang lebih lengkap, sebuah lampu ultraviolet portable, kamera termal, dan sebotol semprotan pendeteksi residu minyak. Ia tak berbicara banyak. Laras membukakan pintu, menyuguhkan teh tanpa gula, dan duduk diam di kursinya. Aroma itu belum muncul hari itu, tapi jam masih menunjukkan pukul 8.40, waktu yang tepat untuk menunggu. Rendra mulai memeriksa ventilasi yang terletak di atas kompor. Ia mengeluarkan obeng kecil, membuka kisi logam itu, dan menyorotkan cahaya UV ke dalam. Terlihat lapisan tipis minyak yang menempel seperti saraf kenangan. Beberapa bagian tampak lebih gelap, seolah baru saja terpanaskan kembali. Ventilasi ini nyambung langsung ke unit sebelah, katanya perlahan. Dan lihat, noda-noda ini segar. Artinya, udara dari sana masih sering mengalir ke sini. Laras menatapnya dengan ragu. Tapi, unit sebelah itu kosong. Pak, saya tahu betul, karena pintunya disegel 2 tahun lalu. Rendra menatap ke arah lorong panjang di luar jendela. Mungkin segelnya tidak sekuat kenangan, gumamnya. Ia memutuskan memeriksa sendiri unit sebelah, unit 203, tempat yang dulunya ditinggali oleh seseorang bernama Anugraha. Nama itu masih tertulis samar di bel logam pintu. Sebagian catnya mengelupas, seolah waktu sendiri enggan menghapusnya. Petugas keamanan apartemen memberi izin setelah melihat surat tugas singkat dari Rendra. Saat pintu dibuka, udara lembab dan dingin menyambut. Ruangan itu gelap, namun di dalamnya masih ada meja makan kecil dengan 1 kursi. Dindingnya berdebu, tapi di atas meja ada sesuatu yang tampak baru. Botol minyak wijen setengah terpakai, tanpa label, dengan tutup yang sedikit berkarat. Rendra mengangkatnya, menatap cahaya yang menembus jendela kecil. Minyak ini belum lama terbuka. Lihat warna lapisannya, ini bukan dari 2 tahun lalu. Di lantai, ia menemukan jejak sepatu kecil, arah ke dapur. Tidak banyak, hanya 2 pasang langkah, masuk dan keluar. Ia menyalakan kamera termal, memindai dinding di dekat ventilasi. Tampak area hangat samar di sekitar saluran udara, seolah sesuatu baru saja dipanaskan di bawahnya. Ada yang masuk ke sini, kata Rendra. Mungkin malam hari. Seseorang yang tahu kode lift dan tahu tempat ini pernah dihuni. Laras diam lama, memandangi sekeliling ruangan. Ada sisa perabot yang sangat familiar. Rak kayu dengan cat mengelupas, panci besar yang sudah gosong di pinggirnya. Ia mendekat, menyentuhnya pelan. Ini, panci Andra, bisiknya. Saya tahu, karena di bagian gagangnya ada bekas ukiran kecil, huruf L dan A. Rendra mencatat. Kalau begitu, ini bukan sekadar unit kosong. Ini semacam tempat penyimpanan kenangan yang belum selesai. Mereka memeriksa lebih jauh. Di bawah rak, Rendra menemukan sebuah amplop terlipat rapi dengan tulisan tangan yang kabur karena lembab, untuk yang masih mengingat bau serai di pagi hari. Isinya bukan surat, melainkan lembar resep robek, potongan dari buku masakan, bertuliskan. Tumis bawang putih dengan minyak wijen sebelum menambahkan nasi dingin. Wangi pertamanya harus membuatmu rindu, baru tambahkan garam. Laras menggenggam lembaran itu erat, menunduk. Dia menulisnya untuk saya, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Rendra tak menjawab. Ia berdiri di depan ventilasi dan menatap lubang logam itu lama, lalu berkata perlahan, "Saya pikir seseorang datang ke sini untuk memasak, bukan untuk makan, tapi untuk mengingat." Dan udara membawa sisa aromanya ke apartemenmu. "Tapi siapa, Pak?" tanya Laras. Rendra menatap ke arah lantai. "Itu yang harus kita cari tahu. Siapa yang masih menyimpan resep seseorang yang sudah tiada, dan masih datang ke dapur ini." Ketika mereka hendak keluar, Rendra menoleh sekali lagi ke arah meja makan. Di atasnya, ada 1 piring putih bersih dan sendok dengan noda minyak baru. Piring itu masih hangat, seperti baru saja dicuci. Di lorong, lampu redup berkelap-kelip. Rendra menutup pintu pelan, menyimpan kunci yang dipinjam dari petugas, dan menulis catatan di buku kecilnya. Jejak olfaktori terdeteksi. Pola kemunculan, Senin dan Kamis. Sumber, Unit 203. Kemungkinan aktivitas manusia.
Tapi ada satu hal yang tidak bisa diukur dengan alat, intensitas rindu seseorang terhadap yang sudah tiada. Sore itu, Rendra dan Laras duduk di kedai kopi kecil di bawah apartemen. Hujan turun pelan, menetes di atap seng. Rendra menatap uap kopi hitamnya, lalu berkata tanpa menoleh, "Tahu tidak, Laras? Kadang aroma bukan tentang dari mana datangnya, tapi tentang siapa yang masih menolak pergi." Laras memandang keluar jendela. Di kejauhan, asap dapur dari warung kecil menari-nari di udara, terbawa angin menuju arah apartemennya. Ia menutup mata. Sekilas, ia kembali mencium aroma serai dan bawang putih yang ditumis dengan sabar, wangi yang pernah membuatnya bahagia, sekaligus hancur. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aroma itu datang bukan dari ventilasi, melainkan dari ingatan yang kembali hidup di dalam dirinya sendiri. Rasa yang tertinggal di wajan besi. Hujan di Bandung turun seperti benang tipis yang menutupi seluruh kota malam itu. Dari jendela apartemen Laras, lampu-lampu gedung terlihat kabur, seperti kenangan yang enggan menjauh tapi tak juga ingin kembali. Sudah 3 hari sejak Rendra menemukan lembar resep robek di unit 203, tapi misteri tentang aroma masakan yang muncul tiap pukul 9.17 belum juga menemukan jawaban yang pasti. Rendra menelusuri catatan pengelola apartemen. Ia menemukan sesuatu yang ganjil. Aliran listrik di unit 203 aktif selama 15 menit setiap Senin dan Kamis pagi. Padahal, catatan resmi menyebutkan tidak ada penghuni, dan kunci utama hanya dipegang oleh pengelola. Namun, data konsumsi listrik mencatat ada lonjakan kecil di jam yang sama ketika Laras mencium aroma itu. Ada yang menyalakan sesuatu di sana, kata Rendra saat kembali ke apartemen Laras. Bisa alat pemanas, bisa kompor listrik, atau mungkin sesuatu yang disetel otomatis. Malam itu mereka memutuskan untuk kembali ke unit 203. Petugas keamanan memberi izin setelah melihat surat Rendra, dan kali ini Laras ikut masuk. Cahaya senter menyorot dinding kusam, menyusuri jejak minyak yang sempat mereka temukan sebelumnya. Hening. Hanya suara hujan yang menetes dari ventilasi. Rendra berjalan ke dapur. Di sana, di atas meja, masih tergeletak wajan besi tua yang pernah Laras kenali. Namun kini, ada sesuatu yang berubah. Permukaannya tampak mengkilap, seperti baru saja dipanaskan. Rendra menyentuhnya pelan, merasakan sisa hangat di telapak tangan. Wajan ini baru dipakai beberapa jam lalu, katanya. Padahal kita sudah segel pintunya. Ia menyalakan lampu dapur yang masih bisa berfungsi. Di bawah sinar kuning redup, Laras memperhatikan bagian bawah wajan itu. Ada ukiran yang dulu tak ia sadari, huruf LA, diukir kecil tapi jelas di antara goresan logam. Ia menelan ludah, suaranya nyaris bergetar. Andra yang buat ukiran itu, ujarnya pelan. Katanya, biar kita selalu ingat rasa terakhir yang kita ciptakan bersama. Rendra mengangguk pelan, tapi matanya menatap ke arah ventilasi dapur. Ia menyorotkan senter ke dalam saluran logam itu dan menemukan potongan kain kecil tersangkut di dalam. Warna kainnya pudar, tapi pola kotak merah putihnya seperti serbet dapur. Saat dikeluarkan, kain itu masih beraroma minyak wijen dan bawang putih. Ia menyimpannya di kantong bukti kecil. Kain ini baru. Bukan peninggalan 2 tahun lalu. Ada yang datang dan menumis sesuatu di sini, mungkin hanya sebentar. Laras terdiam, menatap sekeliling. Di meja ada toples kaca berisi beras mentah dan serai kering. Rendra menatap toples itu dengan raut serius. Serai tidak tahan 2 tahun tanpa berjamur. Ini baru. Ia menuliskan catatan di buku kecilnya, lalu mendekati stop kontak. Kalau listrik menyala sebentar setiap 2 hari tertentu, bisa jadi ada timer otomatis yang menghidupkan kompor. Ia memeriksa dinding, membuka penutup di belakang meja dapur, dan menemukan colokan dengan alat pengatur waktu, timer digital sederhana. Namun di atasnya, ada secari kertas ditempel dengan lakban. Untuk yang datang hanya untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Laras menatap tulisan itu lama, hingga matanya berair. Ini tulisan Andra, bisiknya. Saya kenal goresan hurufnya. Dia menulis seperti orang menahan sesuatu. Rendra berpikir lama.
Ia menatap jam tangannya, pukul 9.10 malam. Ia lalu berkata, "Kita tunggu. Saya ingin tahu apa yang terjadi saat waktunya tiba." Mereka duduk di kursi dekat pintu, hanya diterangi cahaya senter kecil. Udara di ruangan makin dingin. Jarum jam berjalan pelan. Pukul 9.17. Tiba-tiba terdengar bunyi lembut, klik. Suara timer aktif. Kompor listrik di meja menyala otomatis. Beberapa detik kemudian, uap tipis mulai muncul dari wajan. Tidak ada yang memasak, tapi aroma bawang putih dan serai perlahan memenuhi udara. Laras menatap Rendra dengan mata terbelalak. Ini, otomatis. Rendra menatap monitor kecil di alat pengatur waktu. Ya, Tapi ini bukan sistem otomatis biasa. Ada tangan manusia yang mengatur jam dan siklusnya. Ia mendekati meja, memeriksa lebih dekat. Di balik wajan, ada kabel tambahan yang disambungkan ke stop kontak terpisah. Seseorang datang dan menyiapkan semua ini dengan sengaja. Uap terus keluar. Wajan itu hanya berisi setetes minyak, cukup untuk memanaskan udara di atasnya dan menyebarkan aroma khas tumisan. Triknya sederhana, jelas Rendra. Minyak yang dicampur sisa bawang kering dan serai, dipanaskan otomatis setiap Senin dan Kamis. Hanya butuh sedikit panas untuk menghidupkan kembali aroma lama. Laras memejamkan mata. Ia merasa seperti kembali ke 2 tahun lalu, ke pagi ketika Andra masih hidup, menumis sambil bersenandung pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Rendra mematikan alat itu perlahan. "Sekarang kita tahu sumber aromanya," katanya pelan. Tapi pertanyaannya masih sama. Siapa yang menyiapkannya? Ia menatap sekeliling. Di dinding dekat meja, ada foto kecil tergantung, foto yang warnanya nyaris pudar. Di dalamnya, Andra berdiri di dapur yang sama, memegang wajan itu dengan senyum lebar. Di belakang foto itu, ada tulisan kecil. "Untuk Laras. Kalau suatu hari aroma ini masih ada, artinya aku belum benar-benar pergi." Rendra menatap foto itu lama, lalu menatap Laras yang terisak diam-diam. Ia menutup bukunya, berkata pelan. Mungkin seseorang menemukan surat-surat Andra dan ingin memastikan pesan itu tidak hilang. Mungkin orang yang mencintai Andra juga, dengan caranya sendiri. Laras menggenggam wajan itu erat. Atau mungkin, "Pak, dia hanya ingin saya berani menyalakan dapur ini lagi." Rendra tersenyum samar. "Kalau begitu, tugas saya berikutnya bukan mencari siapa pelakunya, tapi memastikan dapur ini menyala untuk alasan yang benar." Ia mematikan senter, menatap keluar jendela yang dipenuhi hujan. Aroma terakhir dari wajan itu masih bertahan di udara, lembut, menenangkan, dan penuh arti. Dan untuk pertama kalinya sejak Andra pergi, Laras tidak ingin menutup hidungnya lagi. Ia membiarkan aroma itu memenuhi ruangan, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai awal dari sesuatu yang baru. Catatan resep terakhir. 2 hari berlalu sejak malam ketika wajan besi tua itu menyalakan kenangan di antara mereka. Laras masih menyimpan wajan itu di meja, tak berani mencucinya. Aroma serai dan bawang putih masih samar di udara, seolah enggan benar-benar hilang. Namun bagi Rendra, pekerjaan belum selesai. Ia tahu bahwa ada seseorang yang datang ke unit 203 dan menyalakan alat itu. Bukan hantu, bukan fenomena acak, tetapi manusia dengan maksud tertentu. Ia meninjau ulang semua catatan, waktu, listrik, sisa bahan, serta tulisan kecil di balik foto Andra. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang sengaja disusun untuk menuntun mereka ke satu tempat. Dan tempat itu ternyata tidak jauh. Dapur unit 203 itu sendiri. Pagi itu, Rendra datang dengan membawa peralatan sederhana. Ia menatap ubin dapur yang sebagian retak di dekat kaki meja. Ada satu ubin yang warnanya sedikit berbeda, lebih kusam, seolah sering diinjak seseorang yang tahu rahasianya. Dengan obeng kecil, ia mencungkil sisi ubin itu perlahan. Sebuah ruang kosong kecil terbuka di bawahnya. Di dalamnya, tersimpan sebuah buku catatan berkulit coklat, terbungkus plastik yang mulai menguning. "Ini buku resep Andra," bisik Laras dengan napas tercekat. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan itu lembut,
teratur, dan penuh catatan pribadi. Di setiap resep, Andra menulis bukan hanya bahan dan cara memasak, tapi juga alasan ia menulisnya. Untuk hari yang ingin jadi hangat, untuk rasa yang tak perlu kata-kata, untuk dia yang menatap kompor lebih lama dari mataku. Namun di halaman terakhir, berbeda. Tulisan Andra tampak tergesa, goresannya berat. Judulnya, Nasi Goreng Serai versi terakhir. Di bawah judul itu tertulis langkah-langkah yang sama seperti biasa, tapi di bagian bawah, ia menulis pesan. Masaklah ini hanya bila kau siap menyalakan dapurmu sendiri. Jika belum, biarkan aku yang menyalakannya untukmu, setiap Senin dan Kamis. Laras menutup buku itu perlahan. Air matanya menetes tanpa suara. Dia tahu saya akan takut masak lagi, katanya lirih. Sejak Andra meninggal, saya tak pernah berani menyalakan kompor. Seolah api itu cuma milik dia. Rendra menatap buku itu lama. Mungkin seseorang tahu pesan ini dan ingin menepatinya untuk Andra. Ia memeriksa bagian belakang buku. Di sana tertulis inisial, RN, dengan tinta biru, bukan milik Andra, karena ia selalu menulis dengan tinta hitam. Rendra menatap huruf itu lama, lalu berkata, saya rasa saya tahu siapa yang menyalakan alat itu. Sore itu, mereka menemui Bu Ratna, tetangga tua di lantai bawah. Wanita itu dikenal ramah, sering membawakan makanan untuk petugas kebersihan. Saat melihat Rendra dan Laras datang, matanya tampak sedikit kaget, tapi cepat tersenyum. Ah, kalian akhirnya tahu, ya, katanya pelan sambil menepuk tangan Laras. Saya yang menyalakan dapur itu. Laras menatapnya tak percaya. Bu Ratna? Wanita itu mengangguk, lalu duduk perlahan di kursi teras. Andra menitipkan kunci padaku sebelum dia kecelakaan. Katanya, kalau suatu hari Laras sudah terlalu lama diam, tolong nyalakan dapur itu lagi. Jangan biarkan ia hidup tanpa aroma masakan. Rendra menatapnya lekat. Jadi ibu yang menyiapkan alat timer itu? Ya, jawabnya tenang. Andra sudah menyiapkan semuanya. Dia tahu akan pergi, penyakitnya sudah parah. Kompor itu sistem otomatis yang ia pasang sendiri sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku hanya memastikan alatnya tetap bekerja. Hening. Hujan mulai turun pelan di luar balkon. Laras menatap buku resep di pangkuannya, air matanya jatuh di halaman terakhir. Jadi selama ini, bukan keajaiban? Bukan, jawab Bu Ratna lembut. Itu cinta yang dirancang dengan logika. Dan logika yang dipenuhi rasa. Rendra menatap dua wanita itu, lalu berdiri mendekati jendela. Aroma itu tidak muncul untuk menakutimu, Laras. Tapi untuk mengingatkanmu, bahwa kenangan paling hidup adalah yang membuat kita berani melanjutkan hidup. Laras menatap api kecil di dapur Bu Ratna yang menyala di kejauhan. Suara tumisan bawang terdengar samar. Ia teringat semua yang sudah terjadi. Bau serai yang muncul setiap Kamis, wajan tua yang hangat, catatan resep yang disembunyikan rapi. Semuanya bukan misteri yang harus dipecahkan, tapi janji yang harus diselesaikan. Malam itu, Laras dan Rendra kembali ke apartemennya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Laras membuka lemari dapur, menyiapkan nasi sisa semalam, sedikit minyak wijen, dan batang serai segar. Rendra berdiri di ambang pintu, hanya mengamati. Saat Laras menyalakan kompor, cahaya oranye kecil muncul, sederhana tapi hangat. Aroma bawang putih yang ditumis menyebar, mengisi setiap sudut ruangan. Laras tersenyum di antara air mata. Rasanya seperti dulu, katanya. Tidak, jawab Rendra pelan. Ini rasa yang baru. Rasa dari seseorang yang akhirnya berani menyalakan apinya sendiri. Ia menutup buku catatannya, menulis baris terakhir untuk laporan pribadi. Kasus selesai. Sumber aroma, alat otomatis peninggalan almarhum Andra Nugraha. Tujuan, menjaga janji. Dampak, mengembalikan keberanian seseorang untuk hidup kembali. Namun sebelum pergi, Rendra menatap sekali lagi dapur yang kini hidup. Dalam diam, ia tahu, tidak semua kasus diselesaikan dengan bukti,
sebagian diselesaikan oleh rasa yang tertinggal di wajan besi dan keberanian untuk menyalakannya lagi. Aroma yang akhirnya hilang. Sudah sebulan sejak Laras menyalakan dapurnya kembali. Apartemen itu kini tak lagi sunyi, bukan karena seseorang datang, tapi karena api kecil di kompor itu hidup setiap pagi, menyalakan kembali sesuatu yang dulu padam, keberanian. Aroma bawang putih dan serai masih mengisi udara, namun kini bukan dari ventilasi misterius, bukan dari alat otomatis, dan bukan dari masa lalu. Aroma itu datang dari tangan Laras sendiri. Detektif Rendra sudah jarang datang ke apartemen itu. Ia tahu pekerjaannya sudah selesai. Meski dalam diam, ia sering melewati gedung itu sepulang dari kantor. Kadang, dari bawah, ia bisa mencium aroma tumisan yang sama. Dan entah kenapa, itu membuatnya tersenyum, bukan karena rasa penasaran, tapi karena rasa lega. Suatu sore, Laras menghubunginya lewat pesan singkat. Pak Rendra, bisa datang sore ini? Saya ingin Anda mencoba sesuatu. Ia datang pukul 5 sore. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah, dan langit Bandung berwarna jingga pucat. Ketika pintu terbuka, aroma yang dulu terasa asing kini terasa akrab, rumah ini sudah berubah menjadi tempat hidup lagi. Di meja makan, Laras menyiapkan 2 piring sederhana. Nasi goreng serai, dibuat dari resep yang sama dengan milik Andra, tapi dengan tambahan baru, potongan mangga muda dan daun jeruk di atasnya. Versi saya sendiri, katanya sambil tersenyum. Akhirnya saya menulis ulang semua resep yang pernah saya buat bersama dia. Saya beri judul, Resep yang Menyembuhkan. Rendra menatap piring itu lama sebelum menyuapnya perlahan. Rasanya ringan tapi penuh lapisan, asin, manis, segar, dan di setiap suap ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa lega. Enak, katanya akhirnya. Tapi lebih dari itu, ini terasa. Selesai. Laras tertawa kecil. Itu tujuannya, Pak. Saya tidak ingin terus dikejar aroma masa lalu. Saya ingin menciptakan aroma yang baru, yang lahir dari keberanian, bukan kehilangan. Mereka makan dalam diam, ditemani cahaya sore yang masuk dari jendela. Rendra memperhatikan Laras, ekspresi wajah yang dulu dipenuhi rasa takut kini berubah menjadi tenang. Tangannya luwes, matanya tidak lagi menghindar dari kompor yang menyala. Setelah makan, Laras berjalan ke balkon dan menatap ke arah unit 203, yang kini benar-benar kosong. Pihak pengelola apartemen sudah memutus aliran listriknya. Ia tahu, mulai hari itu, aroma misterius itu tak akan muncul lagi. Namun anehnya, ia tidak sedih. Justru ada kedamaian aneh di dada. Aroma itu sudah hilang, Pak, katanya tanpa menoleh. Begitulah seharusnya, jawab Rendra. Karena artinya kamu sudah menemukan sumbernya di dalam dirimu sendiri. Angin sore membawa sisa wangi tumisan yang masih menggantung di udara. Bukan aroma kehilangan, tapi aroma kehidupan baru. Laras menatap langit yang mulai berwarna ungu keperakan. Dulu saya kira kenangan itu harus disimpan, ujarnya. Tapi ternyata, beberapa kenangan diciptakan untuk dilepaskan dengan cara yang wangi. Rendra tersenyum. Ia menutup buku catatannya, halaman terakhir dari kasus ini. Namun sebelum menuliskan penutup, ia bertanya, kalau boleh tahu, kenapa kamu tambah mangga muda ke dalam resep Andra? Laras tertawa kecil. Karena rasa asamnya bikin masakan ini jujur. Hidup tidak selalu manis, tapi kalau kita tahu cara menyeimbangkannya, semuanya bisa terasa pas. Rendra mengangguk pelan, menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala, satu persatu. Seperti titik-titik kecil yang muncul untuk mengingatkan bahwa gelap tidak selalu menakutkan, kadang hanya tempat sementara sebelum cahaya kembali. Sebelum pamit, Laras memberikan sesuatu, wajan besi tua dengan ukiran LA di bawahnya. Bawalah ini, Pak. Saya sudah punya yang baru. Biar yang lama ikut tenang. Rendra menatap benda itu lama. Permukaannya sudah bersih, mengkilap, tapi masih meninggalkan bekas hangat, jejak dari semua rasa yang pernah dimasak di atasnya. Ia menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya.
Biarkan dia beristirahat, seperti aroma itu, jawab Laras. Karena yang penting bukan wajan atau resepnya, tapi siapa yang menyalakan apinya. Rendra berjalan keluar apartemen sore itu. Di tangannya, wajan besi terasa berat tapi menenangkan. Di dalam lift, ia membuka bukunya dan menulis baris terakhir untuk kasus ini. Laporan penutup, kasus, aroma masakan yang tak pernah dimasak tapi mengingatkan pada seseorang. Semua aroma punya asal, tapi tidak semuanya perlu dicari. Beberapa hanya muncul agar seseorang berani menyalakan apinya lagi. Kasus ditutup. Dapur hidup kembali. Tanda tangan. Rendra Halim. Ketika ia keluar dari gedung, udara sore Bandung terasa segar, dan untuk pertama kalinya, tidak ada aroma serai di angin yang berhembus. Dan anehnya, justru disitulah keajaibannya. Aroma itu hilang, karena sudah kembali ke tempat seharusnya, di hati orang yang akhirnya bisa memasak tanpa rasa takut lagi.